Halo teman-teman, inilah 10 kisah menarik tentang Abu Nawas. Mari kita simak kisahnya. Abu Nawas menjual angin pada suatu pagi yang cerah di istana Baghdad. Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk santai di taman kerajaan. Ia merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas, penasihat istana yang terkenal karena kelicikan dan kelucuannya. Abu Nawas, panggil sang raja. Ya, tuanku, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Aku ingin kau melakukan tugas yang sangat penting hari ini. Apapun titah paduka, akan saya laksanakan, jawab Abu Nawas percaya diri. Raja tersenyum nakal, pergilah ke pasar dan jual angin. Abu Nawas terdiam. Ia tahu, ini bukan tugas biasa. Ini adalah ujian. Tapi ia tidak gentar. Ia justru tersenyum. Baik, tuanku. Izinkan saya melaksanakannya hari ini juga. Dengan membawa sekantong besar kosong, Abu Nawas berjalan ke pasar. Di tengah keramaian pasar, ia berdiri di atas peti kayu dan berteriak lantang. Hai semua, hari ini aku menjual sesuatu yang tak bisa kalian lihat. Tapi kalian pasti merasakannya. Aku menjual angin. Orang-orang pasar tertawa terbahak-bahak. Hei, Abu Nawas sudah gila. Siapa yang mau beli angin? Tapi Abu Nawas tak tergoyahkan. Ia mengangkat tangannya dan mulai menawarkan. Dengan hanya satu keping perak, kalian bisa beli angin abadi. Angin yang bisa menyejukkan hatimu saat marah, menenangkan pikiranmu saat kalut, dan membuat jiwamu segar kembali. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang sedang kepanasan mendekat dan berkata, Hei Abu Nawas, kalau kau benar menjual angin, berikan aku satu kantong. Aku kepanasan. Abu Nawas membuka kantongnya yang kosong, meniupkan angin ke wajah si pedagang, lalu menutupnya kembali dan menyerahkannya. Ini dia, angin segar Abu Nawas. Rasakan kesejukannya. Si pedagang tertawa dan memberi satu keping perak. Kau gila. Tapi aku senang. Ini menyegarkan. Melihat itu, beberapa orang mulai ikut-ikutan membeli angin dari Abu Nawas. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka merasa terhibur. Dan mereka tahu Abu Nawas hanya sedang menjalankan tugas raja. Tak lama, kantong Abu Nawas penuh dengan koin perak. Keesokan harinya, ia kembali ke istana dan menyajikan koin itu kepada raja. Raja terkejut. Apa ini? Koin hasil penjualan angin, tuanku. Kau sungguh menjual angin. Abu Nawas tersenyum. Benar, tuanku. Tapi bukan angin yang ada di udara, melainkan angin yang membuat orang tertawa, merasa segar, dan bahagia. Bukankah itu lebih berharga? Raja tertawa terbahak-bahak. Engkau memang licik, lucu, dan cerdas. Aku tidak pernah kehabisan akal dibuatmu. Abu Nawas, pesan moral. Kadang, tugas yang terlihat mustahil bisa diselesaikan dengan cara kreatif dan penuh akal. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Bahkan menjual angin bisa jadi peluang jika kita cukup cerdas dan pandai membaca situasi. Bagian 2 menimbang bayangan pohon pada suatu hari. Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah kecil miliknya. Di sekitarnya, para murid duduk melingkar, siap mendengarkan pelajaran. Tiba-tiba, seorang murid bernama Karim mengangkat tangan dan bertanya, Guru, apakah semua hal di dunia ini bisa ditimbang? Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya yang panjang. Pertanyaan bagus, katanya. Tentu saja bisa, asal kita mau berpikir dengan cara yang tidak biasa. Karim mengerutkan dahi. Tapi bagaimana menimbang sesuatu yang tidak bisa disentuh? Seperti bayangan pohon, misalnya. Murid lain tertawa. Tapi Abu Nawas justru berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bagus, hari ini aku beri kalian tugas. Timbanglah bayangan pohon ini. Semua murid terdiam. Wajah mereka bingung. Bahkan ada yang mulai mengeluh. Guru bercanda ya? Tidak, jawab Abu Nawas. Aku ingin kalian membawakan hasilnya besok pagi. Dan jangan lupa, timbanglah dengan akurat. Keesokan harinya, para murid kembali dengan berbagai benda aneh. Kertas gambar, tongkat pengukur, bahkan ada yang membawa cermin dan air. Mereka mencoba segala cara, tapi tetap tidak bisa menunjukkan berapa berat bayangan pohon. Abu Nawas duduk di kursi sambil tersenyum lebar.
Mana hasilnya? Tanyanya. Karim maju ke depan dan berkata, "Guru, kami sudah berusaha keras, tapi bayangan pohon tak punya berat. Ia hanya ilusi cahaya." Abu Nawas berdiri dan bertepuk tangan. "Tepat sekali. Kalian telah belajar pelajaran penting hari ini, bahwa tidak semua hal bisa ditimbang secara fisik, tapi semua bisa ditimbang secara akal dan logika." Lalu, apa maksudnya menimbang bayangan pohon? Abu Nawas menjelaskan, bayangan pohon tidak bisa ditimbang, tapi bisa diukur panjangnya, arah jatuhnya, dan manfaatnya. Sama seperti perbuatan kita. Tidak selalu terlihat, tapi punya dampak besar di sekitar kita. Murid-murid manggut-manggut, tersenyum malu karena hampir mengira gurunya gila. Tapi hari itu mereka pulang dengan pelajaran berharga yang tak akan mereka lupakan. Pesan moral. Kadang yang tak terlihat bukan berarti tak ada nilainya. Dan kadang yang terlihat besar, bisa jadi tak punya bobot apa-apa. Gunakan akal, bukan hanya mata. Baik sahabatku, kini kita lanjutkan ke kisah nomor 3. Menjawab pertanyaan berapa berat bulan, kisah penuh humor dan kecerdikan ala Abu Nawas. Yang sekali lagi berhasil membuat semua orang terkagum-kagum dengan jawabannya yang tak biasa. Berapa berat bulan? Abu Nawas. Suatu pagi yang hangat di istana. Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk termenung di balkon, memandangi langit biru. Sang raja tiba-tiba berpikir tentang sesuatu yang tidak biasa. Ia lalu memanggil pengawal dan berkata, "Cepat panggil Abu Nawas. Aku punya pertanyaan penting dan hanya dia yang bisa menjawabnya." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang, membungkuk hormat. "Ada yang bisa hamba bantu, tuanku?" Sang raja memandangnya tajam sambil menunjuk ke langit. "Abu Nawas, katakan padaku, berapa berat bulan?" Seisi ruangan terdiam. Para menteri saling pandang. Beberapa hampir tertawa, tapi tak berani. Abu Nawas pun menatap langit sejenak, lalu menjawab serius. "Apakah tuanku ingin jawabannya dalam satuan kilo atau ton?" Raja tertawa. "Aku serius, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk. "Baik tuanku, hamba mohon waktu 1 hari untuk mengukur berat bulan." Sang raja mengizinkan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa timbangan tua dan sebatang kayu panjang. Ia berjalan ke tengah lapangan istana, mendongak ke atas, lalu meletakkan timbangan di tanah dan berdiri di atasnya. Sang raja, penasaran, melihat dari balkon. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Hamba sedang mencoba menyeimbangkan berat bulan dengan pikiran." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa. Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, bulan terlalu berat untuk ditimbang dengan alat, tapi hamba bisa pastikan beratnya adalah cukup besar untuk membuat semua lautan pasang surut, dan cukup ringan hingga bisa menggantung di langit tanpa tali." Raja tercengang. Semua menteri mengangguk-angguk. Tanya raja, "Tidak semua hal di dunia bisa diukur dengan angka dan logika semata. Lalu apa artinya itu?" Abu Nawas menjawab bijak, "Artinya, ada hal yang harus diukur dengan rasa, akal sehat, dan keajaiban ciptaan Tuhan." Pesan moral, tidak semua pertanyaan aneh harus dijawab dengan jawaban aneh pula. Kadang, jawaban paling tepat adalah dengan kebijaksanaan dan cara pandang yang berbeda. Dan tak semua yang besar harus dimiliki cukup disyukuri dan dikagumi. Sahabatku yang setia, sekarang kita lanjut ke kisah nomor 4. Menipu pedagang serakah dengan uang palsu. Sebuah kisah lucu dan penuh pelajaran moral tentang keserakahan dan balasan yang cerdas dari Abu Nawas. Uang palsu untuk pedagang serakah. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar kota Baghdad. Ia melihat seorang pedagang makanan yang terkenal sangat pelit dan serakah. Pedagang itu selalu mengurangi takaran, menjual barang mahal, dan memarahi pembeli miskin. Abu Nawas melihat seorang anak miskin yang ingin membeli sepotong roti. Tapi pedagang itu malah mengusirnya sambil berkata, "Pergi sana, tidak ada roti untuk orang miskin. Uangmu saja tak cukup beli remah." Melihat itu, hati Abu Nawas geram. Ia pun merancang rencana untuk mengajari si pedagang pelit pelajaran berharga. Keesokan harinya,
Abu Nawas mengenakan jubah mahal dan sorban rapi. Ia membawa kantong yang tampak penuh dan berjalan ke lapak si pedagang. "Wahai pedagang," seru Abu Nawas, "aku lapar. Aku ingin membeli semua makananmu." Pedagang itu langsung senang bukan main. Ia menjajakan semua makanan terbaiknya, roti, kurma, daging asap, dan buah kering. Abu Nawas berkata, "Bungkus semuanya, ini bayaranmu." Lalu ia memberikan beberapa keping emas yang bersinar mengilap. Pedagang itu langsung berbinar-binar. "Wah, hari keberuntunganku." Abu Nawas pun pergi membawa makanannya. Ia berjalan ke ujung pasar dan membagikan semua makanan itu kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Namun, keesokan harinya, pedagang itu marah besar. Ia datang ke istana dan mengadu pada raja. "Tuanku, Abu Nawas menipuku. Ia membayar dengan keping emas palsu." Raja langsung memanggil Abu Nawas. "Benarkah kau menipu si pedagang?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum tenang. "Benar, tuanku. Tapi izinkan hamba menjelaskan." Ia berdiri dan berkata dengan lantang, "Pedagang itu setiap hari menipu rakyat dengan mengurangi timbangan dan menaikkan harga. Ia memberi makanan tak layak untuk orang yang miskin. Maka, aku pun membayar dengan uang yang terlihat emas tapi nilainya kosong seperti hatinya." Raja merenung sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Pelajaran yang luar biasa. Hari ini si pedagang belajar bahwa menipu akan kembali pada dirinya sendiri. Abu Nawas pun diberi hadiah dan sang pedagang menunduk malu sambil membawa pulang emas palsu sebagai pengingat untuk tidak serakah lagi. Pesan moral: serakah akan membawa celaka. Orang yang menipu dan mempermainkan kejujuran orang lain, suatu saat akan tertipu oleh kecerdikan kebaikan. Kebaikan sejati adalah ketika kita membela mereka yang lemah dengan akal dan keberanian. Oh sahabatku, ternyata kamu masih setia menonton. Baik, berikut kisah nomor 5. Untuk kamu yang setia mengajari keledai. Berhitung kisah Abu Nawas yang penuh kelucuan, namun juga menyindir orang-orang yang sombong tapi bodoh. Dan mengajarkan pentingnya belajar dengan rendah hati. Abu Nawas mengajari keledai berhitung suatu hari di Baghdad. Datanglah seorang bangsawan dari kota lain yang sangat sombong. Ia dikenal sebagai orang kaya yang suka pamer pengetahuan, tapi sesungguhnya tak tahu apa-apa. Di depan Raja Harun ar-Rasyid, si bangsawan berkata sombong, "Saya adalah orang paling pandai berhitung di seluruh negeri. Tak ada yang bisa menandingi kecerdasan saya." Raja tersenyum dan melirik ke arah Abu Nawas, lalu berkata, "Abu Nawas, menurutmu, apakah orang ini benar-benar sepandai itu?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja, tuanku. Tapi jika beliau memang jenius, mungkin beliau tak keberatan jika saya adakan pertandingan berhitung dengan keledai saya." "Keledai?" Bangsawan itu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau pikir aku mau adu pintar dengan keledai? Apa keledaimu bisa berhitung?" Abu Nawas menjawab tenang, "Bisa. Tapi ia hanya mau berhitung jika lawannya sebanding." Para hadirin tertawa. Bangsawan itu tersinggung dan berteriak, "Baiklah, aku terima tantanganmu. Aku akan buktikan bahwa aku lebih pintar dari keledai manapun." Hari pertandingan pun tiba. Di lapangan istana, berkumpullah para penasaran. Abu Nawas membawa keledainya, si kalbu, yang tampak malas dan mengunyah rumput. Abu Nawas berdiri di depan dan berkata, "Baik, kita mulai dari yang muda. Berapa 2 tambah 2? Bangsawan itu langsung menjawab, 4. Abu Nawas pun menyentil telinga keledainya dan keledai itu mengerang 2 kali. Kemudian 2 kali lagi. Totalnya 4 kali. "Lihat, sama," kata Abu Nawas. Semua orang tertawa geli. Abu Nawas lanjut, "Sekarang, berapa 5 dikali 2? Bangsawan menjawab cepat, 10. Keledai Abu Nawas menginjak tanah 5 kali, lalu 2 kali, lalu menyeruduk tanah 10 kali. "Hebat, kalbu," seru Abu Nawas. Penonton bersorak. Raja tersenyum. Akhirnya, Abu Nawas berkata, "Sekarang soal terakhir, apa bedanya orang pintar dan orang sombong?" Bangsawan bingung. "Itu bukan soal berhitung." Abu Nawas tertawa. "Tepat. Keledai pun tahu kapan waktunya berhenti berhitung.
Tapi orang sombong akan terus bicara meski tak paham. Raja tertawa terbahak-bahak. Bangsawan itu diam 1000 bahasa dan keledai kalbu. Mendapat seikat wortel sebagai hadiah. Pesan moral. Kesombongan membuat orang terlihat bodoh, bahkan bisa kalah dari seekor keledai. Sementara, kerendahan hati dan kecerdasan akan selalu dihormati. Jangan pernah sombong atas ilmu karena selalu ada yang lebih cerdas atau lebih lucu. Baik, sahabatku, kali ini mari kita lanjut ke kisah nomor 6. Membuktikan bahwa air bisa dibakar, sebuah cerita yang menghibur dan penuh akal cerdik ala Abu Nawas. Cerita ini juga mengandung pesan bahwa logika dan kreativitas bisa membalikan situasi yang tampaknya mustahil. Air yang bisa dibakar pada suatu hari. Raja Harun ar-Rasyid mengundang para cendekiawan dan ilmuwan dari berbagai negeri untuk berkumpul di istana. Mereka berdiskusi tentang ilmu pengetahuan, filsafat, dan keajaiban alam. Tiba-tiba, sang raja berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa air bisa dibakar?" Semua terdiam. Salah satu ilmuwan berkata, "Tuanku, itu mustahil. Air justru digunakan untuk memadamkan api." Raja tersenyum. "Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah Abu Nawas sanggup membuktikannya?" Misi gila. Membakar air. Abu Nawas dipanggil. Saat diberitahu perintah raja, ia hanya tersenyum santai. "Apakah hamba diberi waktu 1 hari? Tuanku, ambil 2 hari pun boleh. Asalkan kau bisa membakar air," jawab sang raja sambil tertawa dalam hati. Berpikir itu mustahil. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa sebuah panci, sebuah lilin besar, dan secangkir air. Di hadapan raja dan para tamu, ia berkata, "Hari ini saya akan tunjukkan bahwa air bisa terbakar." Ia menuangkan air ke dalam panci, lalu menaruh sumbu kain kecil di atasnya dan menuangkan minyak wangi di permukaan air itu. Kemudian, ia menyalakan lilin dan membakar sumbu di atas air. Api pun menyala di atas panci. Semua orang terkesiap. Raja bertepuk tangan sambil tertawa. "Tapi itu minyak yang terbakar, bukan airnya." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Benar, tuanku. Tapi bukankah tuanku hanya memerintahkan untuk membakar air, bukan membakar air itu sendiri? Yang terbakar adalah bagian atasnya, tempat air berada. Maka dengan cara ini, hamba telah memenuhi titah tuanku secara logika dan tampak nyata." Raja tertawa terbahak-bahak. "Engkau memang luar biasa, Abu Nawas. Kau bisa membakar air tanpa membuatnya kering." Pesan moral. Seringkali orang menganggap sesuatu mustahil hanya karena tidak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan kecerdikan dan kreativitas, bahkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin bisa jadi kenyataan. Dengan senang hati, sahabatku, sekarang mari kita lanjut ke kisah nomor 7. Abu Nawas menjual kejujuran, sebuah kisah yang lucu, cerdas, dan menyentil hati tentang bagaimana kejujuran adalah barang langka yang tak ternilai harganya. Abu Nawas menjual kejujuran. Pada suatu hari di Baghdad, terjadi kegemparan di pasar. Seorang pedagang kaya tiba-tiba kehilangan perhiasan emasnya. Dan ia menuduh seorang pemuda miskin sebagai pencurinya. "Kau yang paling dekat denganku tadi. Tidak ada orang lain. Pasti kau pelakunya," teriak sang pedagang. Pemuda itu memohon sambil menangis. "Demi Allah, aku tidak mencurinya, Tuan. Aku bahkan tidak tahu perhiasanmu hilang." Tapi pedagang itu tetap keras kepala. Ia ingin menyeret pemuda itu ke hadapan hakim. Kebetulan, lewatlah Abu Nawas. Melihat keributan itu, ia bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Orang-orang menjelaskan. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bawa masalah ini ke pengadilan milikku." Semua bingung. "Pengadilanmu?" Abu Nawas tersenyum. "Aku sedang membuka lapak baru. Menjual sesuatu yang sudah sangat langka di kota ini." "Menjual apa?" tanya orang-orang. "Kejujuran," jawab Abu Nawas. Lapak penjual kejujuran Abu Nawas berdiri di tengah pasar dengan sebuah papan bertuliskan besar, "Di sini dijual. Kejujuran hanya untuk yang berani mengaku." Lalu, ia berkata kepada si pedagang dan pemuda, "Aku punya sebuah botol kecil. Isinya adalah uap kejujuran.
Siapapun yang menghirupnya, jika ia jujur akan tetap tenang. Jika ia berbohong, maka mulutnya akan bicara sendiri. Semua orang penasaran. Ia menyuruh sang pedagang mencobanya terlebih dahulu. Pedagang itu menghirup uap dari botol yang sebenarnya hanya air wangi biasa. Dan tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Lihat, mulutnya tetap tertutup. Mungkin ia jujur." Sekarang giliran si pemuda. Si pemuda pun menghirup, dan tiba-tiba ia menangis. "Aku bersumpah aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin membeli roti tadi pagi, tapi aku tak punya uang." Wajahnya tulus. Abu Nawas menatap mata semua orang dan berkata, "Lihatlah, kalian tak perlu uap untuk melihat kejujuran. Tapi karena kita hidup di dunia yang penuh dusta, kadang kita perlu berpura-pura agar orang mulai berpikir dan percaya lagi pada kebenaran." Tiba-tiba, seorang anak kecil datang berlari dari arah selatan pasar, membawa kantong emas. "Tuan, aku menemukannya di bawah bangku dekat toko rempah-rempah. Ini milik siapa?" Semua orang terkejut. Abu Nawas menoleh ke pedagang dan berkata, "Mungkin yang kau butuhkan bukan tuduhan, tapi kesabaran." Pesan moral. Kejujuran tidak bisa dijual atau dibeli, tapi bisa ditunjukkan lewat hati dan ketulusan. Jangan cepat menuduh orang lain tanpa bukti, karena kadang yang kita anggap bersalah justru yang paling bersih. Sahabatku, sekarang kita lanjut ke kisah nomor 8. Membungkus keju dengan kebohongan untuk menguji orang jujur. Kisah cerdas, lucu, dan menyindir tajam tentang bagaimana kejujuran diuji dengan cara yang tidak biasa. Keju berbungkus kebohongan. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh seorang saudagar kaya yang mengaku ingin mengubah hidupnya dan menjadi orang jujur. "Abu Nawas, aku ingin berubah. Tapi bagaimana caranya aku tahu siapa di sekitarku yang jujur dan siapa yang hanya berpura-pura?" katanya. Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, mari kita uji mereka. Tapi bukan dengan pertanyaan, melainkan dengan keju." "Keju?" tanya saudagar heran. "Ya, aku akan bungkus keju dengan kebencian dan kebodohan, dan kita lihat siapa yang tetap mengambilnya." Rencana Abu Nawas membeli beberapa potong keju terbaik dari pasar, lalu menyuruh pembantunya untuk membungkus setiap potongan dengan kertas lusuh dan bau, serta menulis di luarnya, "Milik penipu, jangan diambil." Kemudian, ia menaruhnya di meja di rumah saudagar, dan menyuruh semua karyawan, pembantu, dan tamu untuk lewat dan melihatnya. Sementara itu, Abu Nawas dan saudagar mengintip dari balik tirai. Reaksi orang-orang satu. Orang pertama melihat tulisan itu dan langsung tertawa. Lalu berkata, "Ah, pasti jebakan Abu Nawas." Lalu berjalan pergi. Orang kedua pura-pura tidak melihat, tapi tangannya mengendap-endap mencoba mengambilnya. Ketahuan. Orang ketiga, seorang pelayan muda, membaca tulisan itu, lalu mendekat dan berkata keras, "Siapapun pemilik keju ini, aku akan simpan di lemari agar tidak dimakan tikus." Abu Nawas tersenyum. Hasil ujian setelah semua orang keluar, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, yang tamak dan licik akan selalu tergoda oleh yang dibungkus jelek, karena mereka hanya melihat isi bukan arti dari peringatan. Sedangkan orang jujur akan tetap jujur, meski tak ada yang mengawasinya." Saudagar itu terdiam, lalu memanggil pelayan muda tadi dan berkata, "Mulai hari ini, engkau akan kuangkat sebagai bendahara aku, karena aku tahu hatimu bersih." Pesan moral. Kejujuran sejati adalah ketika seseorang tetap memilih benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Jangan tertipu oleh apa yang tampak luar, karena kadang kebohongan dibungkus dengan kemasan yang paling menggiurkan. Sahabatku, berikut ini kisah nomor 9. Tongkat kejujuran Abu Nawas. Kisah jenaka yang penuh hikmah tentang cara unik Abu Nawas membongkar kebohongan dengan alat sederhana. Tongkat kejujuran Abu Nawas. Suatu hari, di istana Raja Harun al-Rashid, terjadi pencurian barang berharga dari ruang penyimpanan kerajaan. Para penjaga panik, dan sang raja murka. "Tangkap pencurinya!" seru raja. Namun tak seorang pun tahu siapa pelakunya. Tak ada saksi, tak ada bukti. Hanya ada 3 pelayan istana yang terakhir berada di ruangan itu.
Ketiganya mengaku tidak bersalah. Panggil Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas, sahabatnya yang terkenal cerdik. Abu Nawas, aku ingin tahu siapa pencuri sebenarnya. Tapi aku ingin ia mengaku sendiri, tanpa siksaan dan tanpa paksaan. Abu Nawas tersenyum, tenang. Baginda, serahkan semuanya padaku. Aku akan gunakan tongkat kejujuran. Tongkat ajaib Abu Nawas datang dengan membawa 3 tongkat kayu yang ukurannya sama. Lalu ia memanggil ketiga pelayan yang dicurigai dan berkata, "Tongkat ini ajaib. Jika kau berdusta, tongkatmu akan tumbuh lebih panjang 1 jengkal keesokan harinya." Lalu masing-masing pelayan diberi 1 tongkat dan diperintahkan untuk membawanya pulang dan mengembalikannya keesokan pagi. Keesokan harinya, semua pelayan kembali menyerahkan tongkat masing-masing. Tapi sebelum mereka sempat bicara, Abu Nawas langsung menunjuk seorang dari mereka. "Inilah pencurinya." Raja heran. "Bagaimana kau tahu?" "Semua tongkat ukurannya sama." Abu Nawas tertawa. "Benar, Baginda. Tapi lihatlah tongkat milik orang ini, sedikit lebih pendek dari yang lain." Ternyata, karena takut tongkat itu tumbuh, si pencuri diam-diam memotong ujung tongkatnya malam tadi agar terlihat tetap sama panjang. Akhirnya, pelayan itu menangis dan mengaku, ia memang pencurinya. Raja pun terkagum-kagum. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau berhasil membuat orang jahat mengaku. Hanya dengan kayu." Pesan moral. Kadang, orang yang bersalah tidak perlu ditekan untuk mengaku. Cukup beri mereka rasa takut pada kejujuran, dan mereka akan membongkar kebohongannya sendiri. Kebohongan selalu melahirkan tindakan panik yang mengungkap jati diri. Sahabatku, ini dia kisah nomor 10. Raja yang ingin terlihat pintar. Tapi Abu Nawas lebih pintar, kisah lucu dan cerdas yang memperlihatkan bahwa kerendahan hati lebih berharga daripada gengsi. Raja yang ingin terlihat pintar. Tapi Abu Nawas lebih pintar. Suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah sedikit kesal. Ia baru saja kalah debat dari utusan kerajaan lain. "Ini memalukan," gerutu sang raja. "Aku harus menunjukkan bahwa aku adalah raja paling pintar di dunia. Abu Nawas harus membantuku." Rencana aneh sang raja ketika Abu Nawas datang. Raja berkata, "Abu Nawas, sebarkan pengumuman. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaanku akan mendapat hadiah. Tapi kalau tak bisa menjawab, akan dihukum." Abu Nawas terdiam. "Apa pertanyaannya, Baginda?" Raja menjawab sambil tersenyum, "Berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menjawab keesokan harinya. Banyak rakyat datang ke alun-alun. Sang raja duduk di atas takhta, siap menjebak siapapun yang berani menjawab. Satu persatu rakyat menyerah. Mereka bilang, "Tak mungkin bisa menghitung bintang di langit, tuanku." Raja tertawa puas. Tiba-tiba Abu Nawas maju dengan karung besar di tangannya. "Baginda," katanya, "saya sudah menghitung jumlah bintang di langit." Raja mengangkat alis. "Berapa?" Abu Nawas membuka karung dan menunjukkan segenggam pasir. "Jumlah bintang di langit sama seperti jumlah butir pasir dalam karung ini." Raja terjebak. Raja tertawa, lalu berkata, "Kau hanya menebak." Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Kalau Baginda tidak percaya, silakan hitung sendiri satu persatu." Raja langsung terdiam, dan seluruh rakyat tertawa keras. Akhir kisah raja akhirnya ikut tertawa juga. Lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau memang lebih pintar, dan mungkin lebih licik." Abu Nawas membungkuk sopan. Lebih baik dikenal licik demi kebenaran, daripada terlihat pintar demi gengsi. Pesan moral. Orang bijak tahu kapan harus menjawab dengan ilmu, dan kapan harus menjawab dengan akal. Jangan sombong karena ingin terlihat pintar, karena kadang justru bisa jadi bahan tertawaan. Demikianlah 10 kisah tentang Abu Nawas. Semoga menjadi cermin kita semua. Ambillah sisi yang baik dari cerita ini. Terima kasih.